Halo semuanya, balik lagi bareng gua Ican. Dan aku Diana. Selamat datang di Podcast AI. Podcast horor yang gak cuma bikin merinding, tapi kadang juga bikin mikir. Sebenarnya, apa sih yang kita percaya selama ini? Wah, itu dalam banget, Din. Tapi bener kok, karena yang bakal kita bahas malam ini bukan cerita sembarangan, bukan juga mitos kosong. Ini tentang Gunung Papandayan. Gunung yang indah banget kalau kamu lihat dari foto. Tapi ternyata, di balik keindahannya, ada cerita yang bikin bulu kuduk berdiri. Mulai dari jejak kaki raksasa, sampai sosok misterius yang dipanggil Tongki. Nah loh, nama Tongki ini aja udah gak biasa ya. Kayak nama tokoh kartun tapi versi mistis. Hahaha iya, tapi jangan salah. Banyak pendaki bener-bener ngalamin kejadian aneh dan ngaitin semuanya ke Tongki. Katanya, dia bisa bantu. Tapi kadang, dia juga bisa bikin orang nyasar. Nah, buat kalian yang baru dengerin podcast AI, di sini kita ngobrolin hal-hal mistis yang ada di sekitar kita, terutama dari pegunungan Indonesia. Dan semuanya kita sajikan dengan riset, pengalaman orang-orang, dan intuisi. Tapi tetap, gaya ngobrol kita santai. Karena kita percaya, cerita horor itu paling enak dinikmati sambil ngobrol. Betul. Dan jangan salah, banyak pendengar kita yang kadang kirim cerita pribadi. Kadang kita mikir, kok bisa sih mereka berani naik gunung padahal udah ngalamin hal segila itu? Ya karena rasa penasaran bang, sama kayak kita juga. Semakin serem, semakin pengen tahu. Nah, buat yang lagi dengerin sambil rebahan, siapin posisi ternyaman kalian, tapi jangan sendirian ya. Takutnya ada yang ikutan nimbrung. Tolong, jangan bercanda kayak gitu bang. Hahaha, serem beneran ini. Hehehe iya, maaf. Tapi serius, karena katanya podcast kita tuh kadang kedengeran juga dari tempat lain. Iya, kita pernah dapet DM dari pendengar yang bilang dia dengar suara cewek ketawa. Padahal di episode itu kita cuma berdua dan gak ada suara lain. Itu asli merinding sih. Tapi balik ke topik kita malam ini, Gunung Papandayan ini bukan cuma soal alam, tapi soal dimensi. Kita bakal bagi ceritanya jadi beberapa segmen, supaya kalian bisa ikut menyusuri misterinya pelan-pelan. Mulai dari sejarahnya, tempat-tempat terlarangnya, sampai legenda kaki raksasa itu. Dan tentu aja, kisah Tongki, yang katanya bukan cuma mitos, tapi penjaga. Oke, sebelum kita masuk ke segmen pertama, kita mau ngucapin makasih banget buat yang udah subscribe, share, dan like podcast ini. Kalian luar biasa banget. Dan buat yang belum, yuk subscribe dulu sekarang. Karena kita akan terus explore sisi tergelap dari Indonesia dengan suara, cerita, dan rasa penasaran yang tak pernah padam. Oke, siap bang. Kita mulai ya. Siap. Mari kita mulai perjalanan malam ini ke Gunung Papandayan dan semua misteri yang terkubur di dalamnya. Selamat datang kembali di podcast AI, teman-teman semua. Kali ini kita bakalan ngobrolin tentang satu gunung yang penuh misteri dan kisah gaib, Gunung Papandayan. Yap, dan bukan cuma mistis bang, tapi juga aneh. Bayangin, ada jejak kaki raksasa di atas sana. Bener-bener raksasa loh, katanya ukurannya segede rumah. Gue pertama kali dengar tentang itu dari cerita kakek. Dan yang bikin merinding bukan cuma bentuknya, tapi juga energi di sekitar lokasi itu. Banyak yang ngerasa diawasi pas lagi jalan dekat situ. Nah, buat yang belum tahu, lokasi jejak kaki itu ada di jalur pendakian dekat kawasan Kawah Mati. Tapi nggak semua orang bisa lihat katanya. Bener. Beberapa pendaki bilang, jejak itu suka hilang kalau ada orang yang hatinya nggak bersih atau niatnya nggak tulus. Wih, creepy banget ya. Dan unik juga. Kok bisa alam semesta segitunya nyaring orang? Hehe, mungkin karena tempatnya sakral. Beberapa warga setempat percaya itu bukan sekadar jejak, tapi peninggalan dari penjaga gunung. Penjaga gunung?
Maksudnya makhluk halus? Makhluk gaib, lebih tepatnya. Yang dipercaya sebagai makhluk purba. Mereka tinggal di dimensi lain tapi kadang menampakkan kehadiran lewat tanda-tanda. Dan jejak kaki raksasa itu dianggap sebagai satu dari tanda-tanda itu? Iya, bahkan katanya, jejak itu muncul setelah gunung meletus ratusan tahun lalu. Seolah-olah ada sesuatu besar yang muncul dari dalam bumi. Wah, kayak kisah legenda ya. Tapi banyak yang benar-benar ngalamin dan cerita loh, bukan sekadar mitos. Termasuk salah satu teman pendaki aku. Dia bilang pernah ngelihat bayangan besar di balik kabut, tinggi banget, dan nginjek tanah deket jejak itu. Serius? Merinding gue, sumpah. Dia ngelihat jelas. Nggak full, tapi cukup untuk bikin dia lari tunggang langgang. Dan anehnya, pas dia balik ke lokasi itu siang harinya, tanahnya udah beda. Hilang jejaknya? Bukan hilang, tapi posisinya geser. Kayak langkah baru dari sosok tak kasat mata. Coba deh bayangin. Gila, itu tuh antara halusinasi atau dimensi lain yang emang bener-bener ada di sekitar kita. Dan katanya, makin deket sama si Tongki, makin banyak kejadian aneh. Siapa itu Tongki? Nah, kita bakal bahas nanti ya. Jangan kemana-mana dulu. Tadi lu nyebut nama Tongki, gue langsung inget. Itu kayak nama yang sering banget muncul di kisah-kisah gaib pendaki ya. Yap, Tongki itu bukan manusia bang, tapi sosok yang katanya sering muncul di jalur pendakian tertentu. Katanya, badannya bungkuk, jalannya lambat, dan baunya busuk banget. Wah gila, lu pernah denger langsung cerita dari orang yang ketemu dia? Pernah, salah satu warga yang udah sepuh. Katanya waktu muda dulu, dia pernah diantar sama Tongki pas tersesat. Tapi dia sadar, tiap langkah Tongki, tanahnya kayak berubah jadi basah dan licin. Kok malah kayak mimpi buruk sih itu? Tapi anehnya, bisa jadi penolong juga ya? Iya, ambigu banget. Ada yang bilang Tongki itu penjaga, tapi kadang bisa jadi sesatkan juga. Tergantung siapa yang ketemu. Kayak karakter netral di game ya. Bisa bantu, bisa juga jadi musuh. Tapi kalau lu sendiri, pernah ngerasain sesuatu yang gak biasa waktu ke Papandayan? Gue pernah bang. Waktu itu jalan sendirian ke arah Kawah Mati. Tiba-tiba kabut turun cepet banget. Jarak pandang cuma 2 meter. Dan ada suara langkah. Padahal jelas banget gue sendirian. Langkah kaki berat? Berat dan lambat. Tapi yang bikin makin aneh, langkah itu kadang kayak berputar di belakang aku. Satu kali muter, tiba-tiba tanah di depan aku basah semua. Padahal tadinya kering. Wah, itu sih udah bukan kebetulan. Kayak jejak si Tongki banget. Ada aroma tertentu nggak? Iya, bau menyengat. Kayak tanah busuk plus aroma belerang yang menusuk banget. Tapi rasanya lebih dari sekadar belerang. Lu sempet ngomong apa-apa nggak? Kayak minta izin atau baca doa? Sempet. Aku berhenti, tutup mata, terus bilang, "Maaf kalau saya mengganggu, saya cuma numpang lewat." Setelah itu langkahnya hilang. Duh, merinding gue. Lu inget lokasi pastinya nggak? Kira-kira sebelum area Pondok Salada. Ada batu besar di pinggir jalur, bentuknya kayak telapak tangan. Nah, di situ. Wah, jadi itu bukan cuma satu jejak kaki raksasa aja, tapi ada tanda-tanda lainnya. Iya, bahkan ada yang bilang jejak kaki raksasa itu bukan satu makhluk, tapi lebih ke penanda area mereka, dunia mereka. Dan kayaknya makin kita tahu tentang gunung ini, makin sadar bahwa kita bukan satu-satunya penghuninya. Setuju. Gunung Papandayan itu indah, tapi juga punya sisi gelap yang harus dihormati. Cerita baru dimulai, guys. Kita udah bahas tentang jejak kaki raksasa yang bikin bulu kuduk merinding, ya Din. Tapi ternyata itu belum apa-apa. Ada yang lebih menyeramkan lagi di kawasan Papandayan ini. Bener banget bang. Di balik keindahan Tegal Alun dan hutan mati, ternyata ada catatan kelam soal pendaki yang hilang. Gak cuma 1-2. Iya, banyak banget kisah pendaki yang awalnya cuman mau camping atau summit tapi malah gak pernah balik lagi. Aneh dan misterius banget. Dan beberapa yang selamat, itu ceritanya ngeri. Ada yang ngaku kayak dituntun oleh sosok wanita tua. Ada yang malah dibisiki buat belok ke arah yang gak ada di peta. Nah ini yang menarik. Banyak yang bilang di Papandayan itu ada jalur-jalur gaib.
nggak kelihatan secara fisik, tapi bisa tiba-tiba muncul kalau kondisi dan energinya pas. Aku jadi ingat satu cerita viral. Ada pendaki dari Jakarta, namanya sebut saja Aryo. Dia hilang 2 hari, dan pas ditemukan, dia diam aja, bengong, kayak linglung. Katanya waktu itu Aryo ini ngikutin sosok anak kecil yang manggil-manggil namanya di tengah hutan pinus ya. Iya, dan waktu dicari sama temannya, dia malah ditemukan duduk di dekat kawah yang aksesnya udah ditutup. Gak mungkin dia bisa kesana sendiri. Yang bikin merinding, pas ditanya, dia jawab gini, "Aku cuma ngikutin adik kecil yang ngajak main." Padahal, dia sendirian. Dan lokasi dia ditemukan itu termasuk zona merah. Bahaya karena gas belerang. Sering juga ada penampakan makhluk tinggi besar berwarna hitam di kawasan dekat jalur Tegal Panjang. Badannya kayak manusia, tapi mukanya nggak ada. Ada juga yang bilang ketemu perempuan berselendang merah yang suka muncul waktu kabut turun. Mukanya datar, kayak topeng porselen. Salah satu rombongan pendaki dari Bandung pernah ngalamin hal aneh. Malam-malam dengar suara gamelan dan orang ramai kayak ada pesta. Mereka kira ada perayaan, tapi pas paginya dicek, nggak ada bekas apapun. Nggak ada tenda, nggak ada api unggun, cuma jejak kaki manusia yang mengarah ke semak-semak dan hilang. Gue merinding, sumpah. Ada satu kisah lagi, Din. Ini dari sebut aja Mas Rio, porter lokal. Dia pernah lihat orang pakai jaket merah masuk ke jalur Cikajang, tapi anehnya nggak pernah keluar. Waktu dicari, ternyata nggak ada satupun laporan pendaki yang pakai jaket merah hari itu. Jadi, siapa dia? Beberapa orang percaya kalau itu penampakan penggoda jalur. Sosok yang muncul biar kita ngikutin dia dan tersesat. Makhluk itu sering digambarkan pakai atribut pendaki biasa. Tapi kalau diperhatiin, kakinya nggak nyentuh tanah. Wah, itu creepy banget. Dan kalau udah malam, di sekitar Tegal Alun, anginnya itu bawa aroma bunga kenanga. Padahal di sana nggak ada pohon kenanga sama sekali. Bau kenanga katanya jadi tanda kalau ada penunggu lewat, ya. Banyak warga lokal yang udah wanti-wanti jangan ganggu waktu bau itu muncul. Bener. Ada juga yang bilang jangan ngomong sembarangan atau bercanda soal makhluk halus di sekitar Papandayan, karena mereka bisa tersinggung. Aku jadi inget cerita survivor, cewek asal Bogor. Dia bilang waktu lagi camping, temennya nyeletuk, paling cerita serem itu bohongan. Malamnya, dia kesurupan. Dan itu gak main-main. Dia teriak pakai bahasa Sunda kuno, padahal dia aslinya nggak bisa bahasa Sunda. Wah, itu udah pasti kerasukan entitas lokal. Soalnya daerah itu dulunya memang dipakai untuk tapa dan pertapaan zaman dulu. Dan ada dugaan, tempat itu juga pernah jadi lokasi pelarian prajurit kerajaan Galuh saat masa perang. Jadi secara energi, tempat itu penuh muatan sejarah, jiwa-jiwa yang belum lepas, dan trauma masa lalu yang belum selesai. Itu mungkin alasan kenapa ada yang ditarik atau dipanggil secara gaib. Apalagi kalau niat kita kesana nggak tulus. Kata warga, kalau kamu datang dengan niat sombong, pengen taklukin alam, biasanya kamu malah ditaklukkan. Dan yang paling bikin penasaran, siapa sebenarnya si Tongki yang katanya jadi legenda lokal di Papandayan? Katanya Tongki itu sosok penjaga kawah. Bentuknya kayak manusia, tapi punya tanduk dan mata merah menyala. Beberapa orang yang ngelaporin lihat bayangan tinggi besar berdiri diam di tengah kawah pas mereka bangun subuh. Dan anehnya, nggak terekam kamera. Tapi semua orang lihat sosok itu bareng-bareng. Bisa jadi itu penjaga. Mungkin itu juga alasan kenapa beberapa orang dihilangkan sementara, buat diuji niatnya. Kata warga lokal, kalau kamu ketemu makhluk-makhluk ini dan gak takut, mereka justru ngajarin sesuatu. Tapi kalau kamu panik, kamu bisa dibawa ke alam lain. Alam lain ini sering digambarkan mirip tempat asal, tapi semuanya sepi, hening, dan langitnya merah. Wah, itu mirip banget cerita pendaki yang ngaku nyasar ke tempat yang isinya cuma pohon-pohon gosong dan langit merah tua. Itu katanya dimensi lain dari Papandayan, kayak versi gelapnya. Di sanalah mungkin arwah-arwah penasaran tinggal. Merinding banget sih. Kita jadi kayak baca kisah horor, padahal semua ini kisah nyata yang diceritain langsung sama survivor. Dan ini baru segelintir. Masih banyak banget misteri di Papandayan yang belum terungkap sampai sekarang. Makanya jangan kemana-mana, karena di segmen berikutnya kita bakal bahas jejak makhluk gaib dan pertanda-pertanda gaib sebelum pendaki hilang.
Ini makin dalam, makin gelap. Din, setelah kita bahas soal para pendaki yang hilang secara misterius, gue jadi makin penasaran. Sebenarnya, ada nggak sih pertanda-pertanda yang sering muncul sebelum orang hilang di Gunung Papandayan? Banyak banget, Bang. Beberapa pendaki cerita kalau mereka sering ngelihat sosok tinggi besar, bayangan hitam yang cuma berdiri mematung di kejauhan, kadang malah ngikutin. Tapi yang paling sering, suara. Suara? Maksudnya suara apa? Suara yang manggil. Kadang mirip suara temennya sendiri, tapi pas dicek, ternyata temennya itu nggak manggil sama sekali. Ada juga yang ngedengar suara cewek nangis di sekitar hutan mati. Wah, ini mulai merinding sih. Jadi semacam panggilan gaib gitu ya? Iya, dan kalau udah ada yang ngedengar suara-suara aneh gitu, biasanya jadi ada yang kesurupan, atau malah ngilang dari rombongan. Berarti pendaki harus ekstra waspada ya? Terutama kalau tiba-tiba suasana jadi hening banget atau suara alam mendadak nggak ada. Bener, itu yang disebut keheningan gaib. Alam kayak ngasih sinyal kalau sesuatu yang nggak kasat mata lagi lewat. Gue pernah baca juga, katanya ada pendaki yang disamarkan pandangannya. Dia ngira jalan pulang udah deket, padahal malah makin masuk ke jalur yang nggak ada di peta. Itu sering disebut disasarin. Banyak yang ngalamin. Kadang mereka juga ngelihat bangunan tua yang sebenarnya nggak ada di situ. Seakan-akan gunung ini punya dimensi lain. Kayak gerbang dunia lain ya. Kalau ada yang masuk bisa aja nggak balik. Ngeri ya. Tapi di balik itu semua, ada cerita tentang makhluk yang dipercaya jadi penunggu kawasan tertentu. Penunggu? Makhluk kayak apa tuh? Namanya beda-beda. Ada yang nyebutnya si bayangan hitam. Ada juga yang percaya itu semacam raksasa gaib pelindung gunung. Ukurannya gede banget. Katanya jejak kakinya bahkan masih suka terlihat di sekitar jalur pendakian. Itu maksudnya jejak kaki raksasa yang katanya pernah muncul di Papandayan? Iya, makhluk itu dipercaya nggak suka tempatnya diganggu. Kadang muncul buat ngingetin pendaki yang nggak sopan. Duh, gue makin takut nih. Kalau gue naik gunung dan tiba-tiba ngelihat jejak kaki segede kasur, gue mending langsung balik sih. Hahaha, iya juga sih. Tapi ada satu kisah yang bikin merinding banget. Seorang pendaki sendirian sempat ngeliat jejak kaki itu dan ngikutin jejaknya karena penasaran. Tapi setelah itu, hilang. Wah, gimana akhirnya? Ditemuin seminggu kemudian. Dalam keadaan bingung, bajunya compang-camping. Tapi anehnya, dia nggak merasa hilang. Dia ngerasa baru sebentar jalan sendiri. Serius? Dia benar-benar ngerasa kayak cuman sebentar jalan sendiri padahal udah seminggu hilang. Iya, itu yang bikin tim SAR dan warga sekitar percaya dia sempat masuk ke dimensi lain. Mungkin ke alam mereka, yang beda waktu dan beda ruang. Itu kayak cerita-cerita orang kesasar ke dunia jin. Ada jam, tapi waktunya nggak sama kayak di dunia nyata. Tepat. Ada juga cerita tentang pendaki yang ketemu rombongan lain pas nyasar. Rombongan itu ramah, tapi aneh. Wajah mereka kabur, nggak jelas. Wah, gue udah mulai curiga ini bukan rombongan manusia beneran. Pas pendaki itu sadar, ternyata dia lagi duduk sendirian di pinggiran jurang. Kalau dia terus jalan bareng rombongan itu, mungkin dia udah jatuh. Berarti makhluk gaib itu bukan cuma nakutin ya, kadang juga bisa jadi peringatan. Bisa jadi. Tapi mereka juga sangat sensitif sama sikap manusia. Kalau pendaki arogan, buang sampah sembarangan, atau bicara kotor, biasanya langsung dapat teguran. Kayak suara cewek nangis yang muncul tiba-tiba, atau aroma melati padahal di tengah hutan pinus. Itu dia. Warga sekitar percaya kalau sudah mencium aroma melati, padahal malam hari dan sepi, artinya penghuni sedang lewat atau memperhatikan. Gue penasaran, pernah nggak warga sekitar ngalamin hal-hal aneh juga? Pernah banget. Bahkan beberapa warga yang jadi pemandu lokal bilang mereka sering diganggu pas lagi bawa rombongan pendaki baru. Ganggu gimana? Tiba-tiba suara langkah di belakang, padahal semua udah jalan duluan. Atau api unggun yang mati mendadak, padahal baru dinyalain. Mungkin itu pertanda biar pendakinya lebih hati-hati dan nggak terlalu berisik atau sembarangan. Betul. Ada satu pemandu yang bilang, dia sempat melihat bayangan besar berdiri di atas bukit waktu subuh. Nggak bergerak, tapi matanya merah terang. Matanya merah? Wah, itu udah kayak urban legend di semua gunung ya. Tapi uniknya, waktu dia ngucapin permisi dan niat baik, makhluk itu perlahan hilang. Jadi,
Rasa hormat itu penting banget kalau udah masuk wilayah Papandayan. Jadi bisa disimpulkan ya, selain jalur pendakian yang ekstrim, bahaya gaib juga bisa muncul kalau kita sembrono. Bener banget Bang, gunung itu bukan cuma tempat indah buat didaki, tapi juga rumah bagi banyak energi dan entitas yang nggak kelihatan. Kita harus selalu sopan dan sadar diri. Setelah dengar cerita soal makhluk gaib dan jejak kaki raksasa itu, gue jadi penasaran banget, Din. Tempat angker di Papandayan itu kira-kira di mana aja sih? Aduh. Wah, bener banget Bang. Ada beberapa titik yang sering dibilang angker sama pendaki dan warga lokal. Misalnya di daerah Kawah Mas, banyak yang cerita ngerasain aura yang beda banget. Suasana di situ katanya sering berubah tiba-tiba. Jadi sunyi banget, kayak ada yang ngawas. Kawah Mas ya, itu kan tempat kawah aktif ya. Jadi mungkin energi vulkaniknya bikin suasana makin seram? Iya, tapi selain energi alamnya, ada juga cerita soal penampakan. Beberapa pendaki bilang pernah lihat sosok putih-putih melayang-layang dekat kawah, terutama malam hari. Wah, sosok putih-putih kayak hantu gentayangan gitu. Betul, ada yang nyebutnya penunggu kawah. Konon makhluk ini bukan jahat, tapi lebih kayak penjaga alam. Kalau ada yang nggak sopan atau merusak, mereka bakal kasih peringatan dengan cara yang nggak enak. Serem juga ya. Apa ada cerita nyata soal pendaki yang pernah kena peringatan itu? Ada Bang. Misalnya ada rombongan pendaki yang nekat nyampah sembarangan di jalur dekat Kawah Mas. Setelah itu, mereka mengalami kejadian aneh, seperti alat elektronik rusak, suara-suara aneh, sampai rasa takut yang nggak jelas. Kayak diingatkan langsung sama makhluk penjaga itu ya? Persis. Ada juga cerita pendaki yang tiba-tiba hilang kesadaran di lokasi tertentu, padahal kondisi fisiknya sehat. Ketika sadar, mereka nggak ingat apa-apa selama beberapa jam. Itu pasti pengalaman mistis banget. Mungkin semacam dipanggil untuk belajar lebih hormat sama alam. Iya, selain Kawah Mas, ada juga kawasan pasir berbisik. Namanya aja udah bikin penasaran kan? Di sana, pendaki sering dengar bisikan-bisikan samar yang bikin merinding. Bisikan? Dari siapa tuh katanya? Katanya sih suara itu bukan berasal dari manusia. Pendaki yang dengar bisikan ini biasanya diingatkan untuk nggak meneruskan perjalanan karena ada bahaya di depan. Jadi semacam peringatan gaib juga? Betul banget. Kalau ada yang nekat lanjut, sering kejadian mereka hilang arah atau mengalami kecelakaan. Gila, tempat ini penuh misteri banget ya, Din. Bahkan ada pendaki yang cerita pernah ngeliat sosok besar berdiri di tengah kabut, cuma diam dan nggak bergerak. Katanya, sosok itu muncul di beberapa titik angker. Sosok besar? Apakah itu makhluk raksasa yang jejak kakinya pernah ditemukan? Bisa jadi Bang, banyak yang percaya makhluk itu penjaga gunung yang nggak mau diganggu. Selain itu, ada nggak cerita soal si Tongki di tempat-tempat angker ini? Ada Bang. Si Tongki ini sosok misterius yang katanya sering muncul di malam hari, terutama di jalur-jalur sunyi. Beberapa pendaki bahkan merasa dia mengawasi mereka. Apa sih sosok Tongki itu sebenarnya? Banyak versi, tapi yang paling populer, Tongki adalah arwah penasaran, yang dulunya pernah tersesat di gunung dan nggak pernah pulang. Sekarang, dia jadi semacam penunggu, yang kadang muncul untuk memperingatkan. Kisahnya makin seram aja nih. Apa dia selalu muncul dengan maksud baik? Nggak selalu Bang. Kadang dia muncul untuk ngasih peringatan, tapi kalau pendaki terlalu berani atau nggak hormat, konon bisa kena gangguan. Kayak apa gangguan yang dimaksud? Mulai dari suara langkah kaki yang nggak jelas, sampai bayangan yang ngikutin sampai base camp. Berarti pendaki mesti hati-hati banget ya, jangan cuma jaga fisik, tapi juga sikap dan niat. Betul banget Bang. Respect sama alam dan makhluknya itu kunci utama biar aman. Ada nggak ritual atau pantangan yang harus dipatuhi biar nggak diganggu makhluk itu? Ada. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, jangan berisik atau bercanda kasar di jalur, dan selalu minta izin atau doa sebelum naik. Doa sebelum naik gunung? Itu penting ya? Sangat penting. Banyak pendaki yang merasa perjalanan mereka lancar dan aman karena memulai dengan niat baik dan doa. Cerita-cerita kayak gini bikin kita makin sadar, gunung itu nggak cuma soal fisik tapi juga spiritual. Iya Bang. Jadi jangan remehkan mitos dan cerita lokal, karena itu bisa jadi cara alam menjaga diri. Dari semua cerita angker ini, mana yang paling bikin kamu ngeri, Din?
Kalau aku, cerita pendaki yang hilang, tapi kembali tanpa ingatan, itu paling bikin merinding. Gue juga setuju. Rasanya dunia lain di Papandayan itu bener-bener nyata buat yang ngalamin. Bener bang. Jadi, buat para pendaki yang dengar podcast ini, jangan cuma persiapkan fisik dan alat, tapi juga hati dan sikap. Gunung Papandayan itu rumah banyak misteri yang harus dihormat. Setelah dengar cerita seram tentang tempat-tempat angker di Papandayan, sekarang gue pengen bahas sosok yang paling terkenal di sini, si Tongki dan jejak kaki raksasa. Kamu pernah dengar langsung tentang dia, Din? Pasti bang. Si Tongki itu legendanya udah melegenda banget di kalangan pendaki dan warga sekitar. Sosok yang katanya sering muncul di malam hari dan jadi penunggu jalur pendakian. Tapi siapa sih sebenarnya si Tongki itu? Ada yang bilang dia manusia, ada juga yang bilang makhluk gaib. Iya, pendapatnya beda-beda. Ada yang percaya si Tongki itu arwah seorang pendaki yang dulu hilang dan gak pernah ketemu lagi. Ada juga yang bilang dia makhluk gaib, mungkin semacam penunggu gunung. Kalau gue sih mikir, sosok kayak gitu pasti punya cerita sedih di baliknya. Apa ada kisah tentang asal-usul si Tongki? Ada cerita dari warga setempat. Dulu, katanya ada pendaki muda yang sering bantu warga di desa sekitar gunung. Suatu hari dia hilang misterius di gunung ini. Setelah itu, pendaki lain sering lihat sosok pria dengan pakaian lusuh yang kadang ngasih peringatan. Kayak hantu baik gitu ya? Iya, meskipun sosoknya bikin takut, tapi banyak yang merasa dia pengen bantu dan jaga para pendaki. Gue juga pernah dengar tentang jejak kaki raksasa yang katanya sering muncul di sekitar jalur pendakian. Apa itu beneran atau cuma mitos doang? Jejak kaki raksasa itu memang ada bang. Banyak saksi mata yang bilang pernah nemu jejak yang gede banget, lebih besar dari kaki manusia biasa. Ada yang pernah ngikutin jejak itu sampai ketemu makhluknya? Ada beberapa yang penasaran dan ngikutin jejaknya, tapi malah hilang beberapa jam atau bahkan hari. Waktu ditemukan, mereka nggak ingat apa yang terjadi selama itu. Ini makin mirip cerita dimensi lain atau dunia paralel ya? Iya, mungkin Papandayan punya zona misteri yang bikin waktu dan ruang nggak stabil. Kalau menurut kamu, apa makhluk yang ninggalin jejak kaki itu? Penunggu gunung atau makhluk lain? Gue sih percaya itu makhluk gaib yang memang ditugaskan menjaga gunung ini. Kalau kita hormat, biasanya dia nggak ganggu. Tapi kalau kita nggak hormat gimana? Kalau nggak hormat, siap-siap dapat teguran. Kayak suara-suara aneh, bayangan yang ngikutin, sampai mungkin hilang waktu atau tersesat. Bener juga ya. Jadi, mitos itu sebaiknya kita hargai sebagai bagian dari budaya dan peringatan buat pendaki. Setuju banget bang. Jangan anggap remeh. Apalagi buat yang baru pertama kali naik. Kalau menurut lo, ada nggak sih pendaki yang pernah ngobrol atau bertemu langsung sama si Tongki? Ada beberapa cerita yang cukup terkenal. Pendaki bilang pernah diajak berjalan sama si Tongki di malam hari. Tapi cuma sebentar, terus sosoknya hilang. Terus, apa pesan yang dibawa oleh si Tongki waktu itu? Biasanya sih peringatan buat lebih hati-hati dan menghormati alam. Kadang juga ngasih tanda kalau ada bahaya di depan. Jadi si Tongki ini kayak penjaga yang waspada sama kelakuan manusia? Betul. Kalau pendaki sopan dan hormat, dia bisa jadi pelindung. Tapi kalau seenaknya, ya siap-siap dihukum. Gue jadi makin respect sama gunung ini. Mitos dan cerita kayak gini bikin pendakian lebih bermakna. Iya, bukan cuma soal fisik, tapi juga soal jiwa dan sikap. Kalau ada yang pengen naik Papandayan, visa terakhir buat mereka apa nih, Din? Persiapkan fisik dan mental, bawa perlengkapan lengkap, dan jangan lupa berdoa serta hormati alam dan semua makhluk yang ada di sana. Sip. Dengan begitu, semoga pengalaman mendaki jadi aman dan penuh berkah. Setuju bang. Dan ingat, mitos itu bukan cuma cerita buat ditakuti, tapi juga pelajaran dan peringatan. Gue jadi makin penasaran nih. Seandainya bisa ketemu si Tongki, apa yang harus gue lakuin? Kalau ketemu, jangan panik. Tunjukkan rasa hormat dan dengarkan apa yang dia sampaikan. Keren. Semoga kita nggak cuma sekadar dengar cerita, tapi juga bisa belajar dari semua misteri ini. Amin. Gunung Papandayan itu penuh rahasia yang masih menunggu untuk diungkap dengan hati yang tulus. Oke Din, itu dia segmen kita kali ini. Kalau kamu para pendengar punya pengalaman atau cerita mistis di Papandayan, jangan sungkan buat share ya. Bener, kita pengen dengar cerita kalian semua supaya makin lengkap dan seru.
Terima kasih sudah nemenin kita di segmen ini. Jangan lupa jaga alam, hormati mitos, dan tetap hati-hati ya. Setelah kita bahas cerita mistis dan sosok si Tongki, sekarang gue pengen ngobrol soal ritual dan tradisi yang ada di Gunung Papandayan. Din, kamu pernah dengar soal ritual-ritual yang biasa dilakukan warga setempat? Pasti bang. Di sini ada banyak tradisi yang dilakuin untuk menghormati alam dan makhluk gaib yang dipercaya menjaga gunung. Apa aja ritual yang paling umum dilakukan? Salah satu yang paling terkenal adalah upacara ngabersih atau bersih-bersih kawasan gunung. Biasanya dilakukan setahun sekali untuk minta izin dan keselamatan. Ngabersih itu kayak upacara adat ya? Iya, melibatkan doa, sesaji, dan kadang musik tradisional. Tujuannya biar energi negatif yang ada di gunung bisa diredam, dan para pendaki serta warga aman. Gue penasaran, ada nggak larangan khusus yang harus dipatuhi kalau mau mendaki Papandayan? Banyak bang. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan, jangan berteriak terlalu keras, dan jangan mengambil benda apapun dari gunung. Larangan-larangan ini biasanya dianggap remeh sama pendaki pemula ya? Iya. Padahal larangan itu bukan cuma buat aturan, tapi juga bentuk penghormatan supaya energi di gunung tetap seimbang. Ada larangan lain yang unik nggak? Ada yang bilang, jangan mendaki malam hari tanpa izin, karena malam hari adalah waktu para makhluk gaib beraktivitas di gunung. Wah, berarti mendaki malam harus benar-benar hati-hati ya? Betul. Selain itu, ada juga larangan membawa senjata tajam tanpa alasan yang jelas. Dulu pernah ada insiden karena hal ini. Kalau dari pengalaman lu, ritual atau tradisi ini punya pengaruh apa ke para pendaki? Banyak pendaki yang merasa lebih tenang dan dihormati setelah ikut ritual, jadi lebih sadar dan waspada saat mendaki. Pernah ada cerita menarik soal ritual yang tiba-tiba berhasil ngubah situasi? Ada bang. Misalnya, pas ada rombongan yang sempat tersesat, mereka ngadain doa bersama di puncak dan tiba-tiba arah jalur yang benar kayak muncul jelas. Keren. Jadi bisa dibilang ritual dan tradisi itu kayak jembatan antara manusia dan alam. Iya, itu fungsi utamanya. Biar kita nggak cuma fisik yang kuat, tapi juga mental dan spiritual. Ngomong-ngomong soal sesaji, apa jenis sesaji yang biasa dipakai? Biasanya sih berupa bunga, buah-buahan, dan hasil bumi lain yang dianggap suci dan nggak merusak lingkungan. Jadi sesaji ini bukan cuma simbol, tapi juga bagian dari menjaga keseimbangan alam ya? Persis. Kalau kita bawa sesaji dengan niat baik, itu dianggap sebagai bentuk terima kasih kepada alam. Bagaimana dengan cerita soal tempat-tempat keramat di gunung? Ada yang paling terkenal? Ada beberapa spot yang dianggap keramat, seperti sebuah batu besar di jalur utama yang katanya tempat bersemayamnya roh penjaga. Pernah ada yang nekat ganggu tempat itu? Beberapa kali, dan biasanya mereka ngalamin hal-hal buruk, seperti sakit misterius, atau mengalami kecelakaan kecil. Makanya kita harus selalu menjaga sikap ya, terutama di tempat-tempat seperti itu. Bener banget. Rasa hormat itu kunci utama. Ada larangan khusus soal pengambilan foto atau video di tempat keramat nggak? Biasanya dilarang ambil foto secara sembarangan tanpa izin dari pemandu atau tokoh adat, supaya energi di sana nggak terganggu. Makin banyak hal yang harus diperhatikan ya buat pendaki yang mau eksplor Papandayan. Iya, tapi itu semua buat kebaikan dan keselamatan bersama. Bisa dibilang, tradisi dan ritual di Papandayan adalah bagian penting dari peta spiritual gunung ini. Setuju. Dan semakin kita paham, semakin kita bisa menghargai dan menjaga alam. Jadi buat para pendaki, selain bawa perlengkapan fisik, bawa juga sikap yang tepat dan hati yang bersih ya. Kalau sikap dan niat baik sudah dibawa, perjalanan pasti lebih lancar dan menyenangkan. Sip Din, itu dia pembahasan kita tentang ritual dan tradisi di Papandayan. Semoga jadi tambahan ilmu dan pengingat buat kita semua. Terima kasih sudah dengerin. Semoga kalian selalu diberi keselamatan dalam setiap pendaki. Oke Din, setelah kita kupas tuntas berbagai kisah mistis dan pelajaran dari Gunung Papandayan, gue jadi makin paham kenapa gunung ini punya aura yang kuat banget. Iya bang, gak cuma soal fisik, tapi ada sisi gaib yang harus kita hormati dan pelajari. Nah, dari semua cerita yang kita dengar, kira-kira apa sih pelajaran terbesar yang bisa kita ambil?
Menurut aku, yang paling penting adalah sikap hormat dan kesadaran kita sebagai pendaki. Jangan pernah meremehkan alam dan makhluk yang ada di sana. Bener banget. Kadang kita suka lupa kalau gunung itu rumah bagi banyak energi yang nggak kelihatan, tapi berpengaruh besar. Dan kalau kita datang dengan niat baik, insya Allah perjalanan kita bakal aman dan penuh berkah. Ngomong-ngomong soal niat baik, gue pernah denger ada pendaki yang pernah berubah total sikapnya setelah ngalamin pengalaman mistis di Papandayan ya. Iya, banyak yang jadi lebih menghargai alam. Bahkan ada yang jadi lebih introspektif dan religius setelah pengalaman itu. Itu keren ya. Gunung bisa jadi guru yang ngajarin kita lebih dari sekadar cara naik dan turun. Betul bang. Apalagi Papandayan dengan sejarah dan kisah mistisnya memang punya kekuatan tersendiri. Buat teman-teman yang baru mau coba naik ke Papandayan, ada pesan penting dari kalian nggak? Pastinya, persiapkan fisik dan mental dengan baik. Bawa perlengkapan lengkap, dan jangan lupa selalu jaga sikap dan kebersihan. Dan jangan pernah lupa, hormati setiap tradisi dan larangan yang ada di gunung. Karena di sana kita nggak cuma melawan alam, tapi juga menjaga keharmonisan dengan energi yang ada. Bener banget, Din. Nah, sebelum kita tutup episode kali ini, gue mau banget ngajak kalian semua, para pendengar setia, buat support channel kita. Iya, jangan lupa ya buat like video ini kalau kalian suka dengan cerita dan pembahasan kita. Share juga ke teman-teman atau komunitas pendaki kalian, biar cerita seru dan pelajaran dari Papandayan ini bisa sampai ke banyak orang. Dan yang paling penting, subscribe channel kita supaya kalian gak ketinggalan episode-episode menarik lainnya yang bakal kita bahas ke depan. Support kalian itu sangat berarti buat kami. Dengan begitu kami bisa terus bikin konten yang berkualitas dan seru buat kalian semua. Oke bang, sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah dengerin cerita kita kali ini. Semoga pengalaman dan pelajaran dari Gunung Papandayan bisa jadi bekal buat perjalanan kalian selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.